Saat itu kan sebenarnya menjalankan ini karena awalnya nggak tahu ngapain kan di kampung. Karena COVID ya, karena kita juga nggak ada kegiatan, main HP doang ya. Saat itu aku rajin posting video nyanyi di Instagram. Sebenarnya nggak ada niat mau jadi penyanyi di awal gitu. Lebih ke ngisi waktu aja, ngisi waktu kosong. Terus abang itu, kau ini bisa loh jadi penyanyi. Kau itu punya ciri khas. Karena saat itu rambut saya udah gimbal kan. Iya. Iya. Ya udah, abang itu mempercayakan aku, memotivasi lah. Coba lah dulu rekaman lah kau, rekaman. Ya udah, saat itu aku rekaman gak ada mikirin duit. Oh botol haholongan saya rusiham HP isini yurhin bani borminin ho ho. Oh botol haholongan saya malas maurhin hu tatap bohimin senge tarsirom ha tatap bohimin senge tarsirom ha. Yeay! Juventus Purba in the sky. Mr. Gom-Gom. Selamat datang di Ruang Cakap-Cakap Podcast di Parekraf Simalungun. Hari ini kita kedatangan, tadi udah nyanyi sedikit di awal. Pastinya kalau abang ini udah nyanyi, cewek-cewek pasti bergetar. Siapa lagi kalau bukan Juventus Purba? Apa kabar Juventus? Sehat, sedikit mengurus mungkin karena banyak job. Oh, meninggi untuk meroket. Berat badan saya berkurang setelah tahun baru karena jarang tidur. Biasanya orang kalau tahun baru itu ada penggemukan sedikit. Iya. Tapi ini karena saking padatnya job ini sehingga kurang terurus. Tapi kayaknya bentar lagi bakalan ambil cuti agak panjang ini enggak untuk liburan. Kayaknya butuh orang yang ngurus mungkin. Oke, itu kode buat kalian yang masih single atau yang sudah yang pengen buat dekat kenalan sama Juventus, kontaknya ada di sini. Oke, jadi Juventus kali ini thank you banget udah datang ke Ruang Cakap-Cakap. Buat yang nggak tahu Juventus sebelumnya, Juventus Purba ini bukan yang ujuk-ujuk terkenal. Iya, pasti dong. Iya. Jadi Juventus Purba ini sudah berkarya sejak 2020. Awal saya rekaman 2020. Ya. Ceritanya gimana tuh pertama kali? Kok bisa dari loncat terjun ke dunia musik ini, Van? Dari mana dia asal mulanya? Sebenarnya saya dulu kuliahnya jurusan teknik mesin di Jakarta. Agak lari ya? Iya. Terus saat itu kan 2019 COVID kan. Iya. Terus disuruh pulang ke kampung. Pulang aja kata orang tua karena di sana cuma dikasih makan doang gitu. Karena COVID. Iya. Harus pulang kampung. Terus 2020 saya balik ke sini. Saya balik. Saat itu rajin bikin konten di Instagram, konten nyanyi. Terus dilirik salah satu produser orang Simalungun namanya Bang Indra Sipayung. Oke. Dia nawarin saya rekaman 3 lagu. Termasuk lagu tadi. Mulai Pargaulan Ta, Martondur sama satu lagi Lang Baku Mopo. Bang Indra Sipayung ini ya? Iya, dia orang Medan. Berarti yang menemukan bakat Juventus ini adalah Bang Indra Sipayung. Bisa dibilang begitu. Iya. Kemudian apa nih tarikan dari Bang Indra nih kok sampai Juventus kayaknya seni hidup gua nih kayaknya. Apa nih yang membuat Juventus tertarik nih? Saat itu kan sebenarnya menjalankan ini karena awalnya nggak tahu ngapain kan di kampung. Karena COVID ya, karena kita juga nggak ada kegiatan, main HP doang ya. Saat itu aku rajin posting video nyanyi di Instagram. Sebenarnya nggak ada niat mau jadi penyanyi di awal gitu. Lebih ke ngisi waktu aja, ngisi waktu kosong. Terus abang itu, kau ini bisa loh jadi penyanyi. Kau itu punya ciri khas. Karena saat itu rambut saya udah gimbal kan. Iya. Iya. Ya udah, abang itu mempercayakan aku, memotivasi lah. Coba lah dulu rekaman lah kau, rekaman. Ya udah, saat itu aku rekaman gak ada mikirin duit.
Oke. Tapi sebenarnya abang itu ngasih duit gitu. Cuman aku Iya. udah nggak Lebih ke apa aja ya? Apa namanya? Lebih ke tulus aja. Tulus berkarya aja. gitu. Ya udah, kamu rekaman, nggak ada dijanjiin duit gitu. Ya udah aku rekaman aja. Terus pulang-pulang abang itu ngasih duit gitu. Wih. Bersyukur gitu. Lebih ke kayak diajak, mau nggak main musik? Tiba-tiba cair ya kan? Iya, seperti itu awalnya. Itulah awalnya Bang Indra Sipayung mengajak Juventus rekaman lagu Simalungun. Yang pertama lagunya Mulani Pargaolanta. Yang kemudian menghantarkan Juventus ke kancah permusikan Simalungun. Tiba-tiba diundang ngejob ke Jakarta, ke Pekanbaru. Karena lagu Mulani Pargaolanta. Iya. Apa gimana tuh perasaannya kayak begitu? Masih ingat nggak event pertama atau panggung pertama yang Juventus datangin gitu? Panggungnya pertama kali di mana gitu? Kalau diundang nyanyi dengan gaji besar itu seingatku di Pekanbaru. Pertama kali di Pekanbaru itu pasti apa namanya sensasinya beda gitu. Karena gimana sih nyanyi di depan orang banyak gitu. Terus kemarin berangkatnya sendiri juga naik Intra dari Siantar ke Pekanbaru. masih merintis ya. Iya, belum ada transport. Fee-nya masih berapa tuh kalau boleh tahu? Secret. Iyalah, belum habis jariku. Oh, pada saat itu ya. Ya kalau sekarang mah ya pikir sendirilah ngundang Juventus Purba. Dulu nggak punya riders kan? Ya, Karena masih awal-awal. Iya. Kemudian Juven nih, habis dari panggung pertama, kemudian berjalan, berarti sudah ada kurang lebih 3-4 tahun nih, Ven ya. Iya. Nah, gimana nih waktu tahu lagu Mulani Pargaolanta itu hits di TikTok, di YouTube, di Instagram, bahkan dipakai orang untuk backsound lagunya. Gimana tuh perasaannya? Jadi dari yang tadinya anak teknik mesin, tiba-tiba punya karya dan dipakai oleh semua orang. Perasaannya senang. Itu udah pasti. Satu lagi sedikit terharu gitu. Kulihat ya elah ini mah Juventus dulu yang jarang mandi kali ya, yang suaranya itu yang kalian pakai ini gitu. Emang bisa seperti ini gitu. Itu kayak terharu gitu. Dulu mah dibully-bully orang, rambut seperti ini, mandi jarang. Seperti itu. Kayak terharu aja. Terharu ya, iya. terharu. Balik ke yang tadi. Kok bisa rambutnya gini, Ven? Aku gondrong itu dari aku kuliah 2015, tapi aku lulus SMA-nya 2014. Oke. Terus ke Jakartanya 2014. Terus saat itu masih gondrong awalnya. Gondrong, terus 2016 apa 15 gitu ya. Aku memutuskan diri untuk gimbal. Karena Kenapa tuh kalau boleh tahu? Karena kan gimbal itu kan butuh effort ya. Kalau gondrong orang ya gondrong biasa, anak-anak kuliahan. Saat itu tapi gimbal ini kan ada punya teman orang Papua. Oh, Iya. Pace. Iya, rambut mereka gimbal gitu. Terus kulihat, kok keren banget rambut orang ini gitu. Terus ya udahlah, aku suruh gimbalin aku dong gitu. Digimbalin gitu. Ujung-ujungnya ini nih yang besar yang ini jadi sendiri. Gimbal sendiri dia. Jadi gimbal udah berapa tahun nih, Ven? Kalau dihitung kayaknya lebih lah 7 tahun. Udah lebih 7 tahun. Udah Pasti lebih 7 tahun. rambut kayak gini perawatannya kayaknya agak lumayan nih ya. Lumayan ke salon lah. Tapi setelah jadi penyanyi baru ke salon. Oh, tadinya? Tadinya mah mandi di sungai. Aduh, Juventus. Enggak ada rencana mau ganti branding rambut lain gitu? Enggak sih. Ini udah pilihan hidupku. Iya, karena sekarang julukannya Juventus Purba ini Yang gimbal itu gitu. yang gimbal itu, si abang gimbal. Iya. Kalau lagunya kan si abang ganteng, ini si abang gimbal. Oke, Ven, kita balik lagi ke karya pertama Juventus Purba. Berarti lagu Mulani Pargaolanta ini ciptaan Juventus sendiri kah atau Bukan. ciptaan orang lain? Kalau sesuai informasi yang saya dapat, lagu ini no name. Oh, lebih tanpa pencipta ya? Ya, kalau saat itu penanggung jawab lagunya dibuat Noah Sumbayak. Oke, sedikit Ven, kayaknya mic-nya kurang dekat tuh. Oh, boleh. Oke. Oke. Nah, berarti tadi lagunya Mulani Pargaolanta ini no name tanpa pencipta tapi Ada penanggung jawab. sudah sering dinyanyikan dari sejak dulu kala ya. Saat itu dinyanyiin Bang John Eliaman kalau nggak salah. Oh, Bang John Eliaman, musisi senior. Iya. Oke. Tahu kan Bang John Eliaman? Tahu dong. Masa orang Simalung nggak tahu John Eliaman? Kemana aja lu? Nah, setelah dibawa ini booming, kemudian pastinya
berkarya dengan lagu-lagu selanjutnya. Tapi lagu Mulai Pergaulan Ten lah yang mendongkrak nama Juventus Purba. Boleh dong nyanyi sedikit, Fen? Untuk teman-teman, sebutannya apa nih? Panggilannya fansnya Juventus nih. Kalau belum ada biar gue kasih nama nih, Fen. Bikin apa namanya? Ada Juvenlicious, ada Juvenholic. 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 Iya. Coba nih buat teman-teman Juventus Holic, bisa dibuatkan fanbase Instagramnya supaya lebih solid, supaya tetap solid untuk mendukung Juventus. Mendoakan supaya musisi Juventus kita ini semakin melejit karirnya. Dan karya-karyanya tambah lagi. Oke, dan ini dia satu lagu Mulai Pergaulan dari Juventus Purba. Oh betul haholongan saya rusi ham hape isi diurhi bani bornginin ho ho. Oh betul haholongan saya malas maurhin hu tatap bohimin senge tarsirom ham hu tatap bohimin senge tarsirom ham. Wih, gokil. Kadang lagu ini kan sering buat perempuan melting katanya. Iya. Masa sih gitu. Terus aku terpesona melihat abang itu gitu. Ada yang bikin caption seperti itu pakai sound lagu ini. Padahal sebenarnya emang aku bisa membuat orang terpesona gitu. Dengan lagu ini Iya. apa ya, Fen? Apa namanya? Mungkin Karena liriknya kali ya. liriknya yang romantis, kemudian juga dibawain oleh Juventus Purba yang suaranya aku tadi nungguin loh. Ini celahnya di mana? Kok bagus banget nih. Sehari-hari makan apa sih, Fen? Ya, makanan biasa lah. Berarti ini emang given ini ya. Ini Iya. semacam karunia. Mama saya juga, ibuku lumayan bisa nyanyi. Oh. Mungkin dari dia. Gitu. Inang berapa, Pen? Boru Saragi, ada nggak? Boru Saragi. Mudah-mudahan yang nonton ini nanti ada Boru Saragi. Iya, mudah-mudahan paribannya Juventus yang Boru Saragi. Ya, kapan lagi punya musisi? Pasti enak dinyanyiin terus di rumah. Bangun tidur nyanyiin sama Juventus kan? Tapi kenyang kalau nyanyi doang. Makanya berkarya. Dan selanjutnya, Pen, apa nih karya-karya yang sekarang lagi dibangun oleh Juventus Purba ini? Tadi kan Mulai Pergaulan udah terkenal. Saat ini aku bersama bandku. Oke. Namanya Sio. Sio Band. Oke. Sio aja, nggak usah ada bandnya. Oh, nggak ada bandnya. Sio aja. Oke, kita panggil dia Sio aja, oke? Sio. Lagi ada project mini album. Sama bang ini juga. Oke. Jadi buat teman-teman nih, bisa dong nih present nih, Juven. Bawa siapa nih hari ini? Yang tadi mengiringi Juventus nih, siapa nih? Ada Bang Abel Tampu Bolon. Oke, Bang Abel Tampu Bolon. Dia keyboardis di Sio. Oke. Ya, sekarang kami ada project mini album, udah selesai 3 lagu. Ada lagu Sukun-Sukun, Obulan, sama Dia Itu Pasti Malung. Itu sekarang yang lagi di project sama Sio nih ya? Iya, dan ada 3 lagi yang belum di... Masih sedang proses penggarapan berarti lagunya? Kurang duit. Segera. Mungkin lebih enak dibilang segera, Kebetulan Fen. kan Sio ini bergerak independen kan. Oke. Nggak di bawah label apa gitu ya, bukan ya? Dan kami rekaman pakai duit sendiri, jual musik sendiri. Luar Ada biasa. penghasilannya kami buat untuk rekaman selanjutnya gitu. Well, sekarang lagi mengumpulin dana untuk rekaman lagu keempat, kelima, keenam. Oke, berarti tadi bersama Sio sedang gencar-gencarnya nih menciptakan karya-karya Lagunya dengan udah ada sebenarnya, aransemen udah ada. Cuman kan masuk dapur rekaman ada proses. minimal bawa duit 5 juta kan. Oh iya, itu pastilah. Untuk sebuah karya yang bagus itu diperlukan proses yang tidak main-main. Itu masih duit di awal gitu. Gimana lagi untuk proses video klip, mixing, mastering. Iya, jadi buat musisi-musisi yang mau berkarya, jangan lupa untuk karya yang bagus itu perlu proses yang berat, nggak ujuk-ujuk trending viral terus terkenal. Kalau kami ya pikiran kami
sama teman-teman ya berkarya aja, berkarya dengan tulus, dengan kerja keras, otomatis usaha nggak mengkhianati hasil, itu di pikiran kami. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Juventus Purba Coach 2024. Oke, Ven. Ada satu topik belakangan ini yang cukup ramai, cukup hangat lah perbincangan teman-teman di kalangan musisi. Nah, Juventus sendiri kan sudah berkarya selama 4 tahun kurang lebih di industri musik. Kita bilangnya industri musik Simalungun ya. Kita skopkan Simalungun dulu sebagai industri musik. Juventus Purba sendiri menganggap musisi Simalungun itu bagaimana sih, Ven? Yang kita bisa kategorikan sebagai musisi Simalungun? Wah, ini pertanyaan menjebak ini. Bukan. Kita hanya untuk sharing nih, karena kan selama ini kan banyak persepsi musisi itu kalau dia menyanyikan lagu Simalungun, dia musisi Simalungun nggak sih? Atau mungkin hanya harus orang Simalungun yang boleh bawa lagu Simalungun? Menurut Juventus Purba, ini kita diskusi nih ya, supaya memperbanyak pemahaman teman-teman juga yang menyaksikan Ruang Cakap-Cakap, bahwasanya musik itu universal, musik milik semua orang. Gimana menurut Juventus? Tapi ini menurut Juventus Purba. Menurut Juventus Purba. Nanti... Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tidak sependapat, mungkin boleh komentar di bawah, kita diskusi dan kapan-kapan bisa main-main ke Ruang Cakap-Cakap. Ya, kita ngopi bareng gitu. Iya. Tiba-tiba nanti diviralkan aku. Jangan. Tolong. Juventus Purba. Menurut Juventus Purba. Kalau menurut saya ya, musisi Simalungun itu adalah siapa saja, mau itu orang Austria, orang Aceh, orang Betawi, orang Sunda, kalau dia mau berkarya dan melestarikan lagu-lagu Simalungun dan menyanyikan lagu-lagu Simalungun, ya dia disebut musisi Simalungun. Oke. Ya. Mau dia orang Toba juga, kalau dia mau melestarikan dan menyanyikan dan memproduksi lagu Simalungun, dia disebut musisi Simalungun. Ada satu dulu tokoh menurutku, dia orang Austria, Herman Delago Manik. Oke, yang sering main di Samosir Musik International Fest. Dia kan orang luar negeri, tapi dia disebut sekarang jadi tokoh juga kan, musisi Toba. Ya karena dia berkarya gitu loh. Peduli. Iya, dia banyak menggubah nggak sih namanya? Mengaransemen ulang ya. Sampai dia bikin acara Samosir Musik Internasional loh. Iya, seperti itu. Dia termasuk juga kan musisi orang Toba. Jadi nggak harus orang Simalungun yang harus jadi musisi Simalungun gitu. Siapa saja yang mau berkarya untuk lagu-lagu Simalungun itu termasuk musisi Simalungun. Benar, Cepen. Dalam hal ini aku pendapat karena menurut aku pribadi juga nih, Ven ya. Karena kan musik itu kan yang kita tahu kan nggak ada batasannya, nggak ada pagarannya. Semua orang berhak memiliki musik. Bahkan pernah aku baca salah satu pencipta lagu, aku lupa, tapi dia musisi nasional. Dia mengatakan kalau lagu itu udah rilis, itu bukan milik dia lagi, bukan milik sang penciptanya, tapi itu udah milik semua orang. Karena lagu itu akan menemukan masing-masing pemiliknya. Nah, khusus untuk musik daerah, musik lokal etnik, dalam hal ini kita bicara musik Simalungun, barangkali siapa saja yang berkarya ataupun memproduksi lagu Simalungun. Tapi kita ini bicara musisi itu bukan hanya sebagai penyanyi ya. Kita bicara ada pencipta lagu, ada arranger, ada penyanyinya, ada pengiringnya. Mereka semua kan nggak bisa kita pisah-pisah ini. Kita nggak bisa dong bilang berjalan beriringan. Iya, nggak mungkin juga dong penyanyi kan hanya sebagai musisi. Jadi pengiringnya penyanyi tanpa pengiring, emang Juventus bisa nyanyi -1 terus? Enggak. Tapi saranku ya buat penyanyi-penyanyi, berusahalah menciptakan lagu sendiri. Oke. Ya, karena ketika kita menciptakan lagu kita sendiri, ya kita lebih leluasa. Ya mungkin masalahnya bisa dipersedikit. Ya contohnya secara izin kita udah bebas kan, orang itu lagu, aku bebas dong nyanyiin gitu. Saranku, karena aku penyanyi kan, saran untuk penyanyi-penyanyi Simalungun, ya pernah nggak Juventus ngalamin menciptakan lagu momen dimana bawain lagu orang tapi orangnya nggak ngasih izin? enggak.
Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau Juventus sendiri lagunya kayak tadi dibawain orang lain gimana? Ya selagi tidak mengubah lirik, tidak mengubah makna dari lagu itu ya sah-sah aja gitu. Yang penting Ada komunikasi. tujuannya baik dan komunikasi dibangun ya. Karena kan gimana pun juga kita harus mengapresiasi atau menghargai pencipta lagunya. Nggak mungkin seenak kita tiba-tiba bawain lagu Dan ada satu kebanggaan juga dong. untuk pencipta. Contohnya di Sio ada lagu Oh Bulan namanya, yang Alogo, yang menciptakan itu kan aku sama kawanku ada Moses kan. Ya ada kepuasan tersendiri di kami Sio ketika lagu itu dibawain orang gitu. Oke. Kita kembali lagi yang tadi, Pen. Terkait musisi tadi. Berarti menurut Juventus Purba ini, kalau misalnya ada yang kurang pas bisa dikoreksi ya. Menurut Juventus Purba itu, musisi Simalungun itu adalah semua orang Iya. yang terkait dalam pengurusan musik Simalungun atau mungkin karya seni Simalungun yang peduli melestarikan dan mengembangkan, berarti dia patut disebut sebagai musisi Simalungun. Ya, menurut Juventus Purba. lah, seperti itulah. Kalau ada kurang lebihnya boleh dikoreksi. Dan tidak terlepas kita ini tidak bicara dia siapa, warna kulitnya apa, latar belakangnya apa, yang penting dia. Dia berusaha berkarya untuk lagu-lagu Simalungun. Iya, makanya itu ya, boleh dong sedikit ajakan Juventus buat teman-teman, terutama anak-anak muda nih yang sekarang kan suntuk dikit cover lagu, suntuk dikit TikTok, suntuk dikit cover lagu atau misalnya akustikan di rumah. Gimana nih? Ada nggak sedikit masukan atau ajakan supaya ayo dong jangan cuman lagu luar terus, sekali-sekali kita kulik lagu-lagu daerah kita. Gimana? Halo teman-teman semuanya, anak-anak muda Simalungun yang menurut saya kreatif gitu. Iya. Ayo dong kita lestarikan budaya Simalungun. Bagi pencipta lagu, ayo menciptakan lagu Simalungun lagi. Dan satu lagi, ayo dong bareng-bareng membuat warna-warna baru untuk lagu-lagu Simalungun. Iya, betul. Karena kita lihat tuh, terutama yang kelahiran 2000 ke atas, Pen. Mereka tuh udah terinfluence dengan musik-musik yang gokil-gokil, keren-keren. Kadang bahkan kemampuan musiknya melebihi orang-orang yang sudah belajar musik jauh lebih lama dari dia. Permainan musiknya, padahal dia sambil di kamar doang nih, nyalain HP, record sendiri, pakai gitar, pakai ukulele. Tapi itu memang jiwanya udah seni sejak awal. Makanya sayang kalau misalnya nggak mengulik lagu-lagu daerah. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya Simalungun itu bukan kekurangan manusia gitu. Banyak Simalungun yang udah keren-keren. Mungkin mereka niatnya belum ada gitu. Ya, ayolah kita kasih warna-warna sentuhan-sentuhan baru. Warna baru untuk lagu-lagu Simalungun. Ya biar lagu Simalungun itu makin bisa dinikmati semua orang gitu. Kalau bahasa apanya, kita recycle. Jadi Iya, recycle. yang mungkin sudah agak lawas musiknya kita arrange gimana supaya bisa kena ke Gen Z. Ada satu lagu lagi di mini album kami, itu recycle sebenarnya. Apa bang? Sukun-sukun ya? Coba dikit bang, refnya. Oke, ada bonus lagi nih, tambahan buat Juvenholic. Lagunya Tulang Marinsen Saragi. Kemarin kami izin sama tuh. Oh, betul. Oke. Sukun-sukun by Juventus Purba. Oh, betul. Saya terpaima-ima. Baik parohni suratmu. Oh betul, sukun-sukun bayurho. Idingat hampeha. Itu lagu recycle kami loh. Lagu ini pertama kali dibawain Bang Junel Yaman kalau nggak salah. Terus penciptanya Tulang Marinsen Saragi, orang Raya Kahean. Saat itu kami nyari kontak Tulang ini agak sulit. Terus dapat kan, kami hubungin, kami izin, kami kasih lah. Nggak bisa ku bilang bayaran karena Apresiasi, memberikan apresiasi. Karena kalau bayar menurutku sebuah karya itu nggak bisa dibayar, Nggak ada nilainya ya. nggak nilainya. Oke. Kami kasih Tulang. Aduh, mereka Tulang itu senang sekali. Mungkin nanti di ruang cakap-cakap bisa lah undang pencipta-pencipta. Pasti. Termasuk Tulang Marinsen Saragi itu.
Di 2024 kita akan mengundang banyak bintang tamu yang berhubungan dengan seni, musik, dan budaya. Tadi pas sedikit nih, Fen, pas Juventus nyanyi lagu Sukun-Sukun, bahkan audioman kita sampai tengantuk-ngantuk karena sangat mendalami lagu ini. Luar biasa sekali emang suaranya. Ada aura magisnya. Aura magis. Ada aura magisnya. Bahkan seorang pria, seorang soundman kita, dia dengarkan tadi Juventus nyanyi sampai dia hampir menangis. Dia mungkin memang lagi patah hati sih. Thank you, Bang. Nah, dengan berkembangnya era musik ini, Fen, ada nggak rencana ke depannya untuk kolaborasi atau mungkin mau buat show ke depannya mempresent lagu-lagu Simalungun dengan gaya baru tadi? Ada nggak ke depannya rencana untuk show atau mau buat collab gitu dengan musisi-musisi yang lain? Kalau niat sebenarnya ada, cuman sama musisi yang mana kami belum ada. Cuman kalau pengen collab, pengen banget sih. Aku bersama teman-teman CEO, saya juga anak CEO juga, pengen punya tandem lah, partner. Ayo dong kita collab gitu, cuman belum dapet lah. Iya. Kita ngajak nih, mana nih camnya nih? Kita ngajak nih buat teman-teman musisi Simalungun, terutama yang punya semangat untuk menciptakan warna baru lah. Ayo datang ke kantor Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Pematang Raya. Kita ngumpul bareng, kita ngopi bareng, kita menciptakan musik yang baru sehingga musik Simalungun lebih lebih fresh, lebih segar dan masuk dinikmati anak-anak muda sekarang. Iya, karena kalau mungkin masa-masa zaman-zaman orang-orang tua kita mungkin sudah nyaman dengan lagu itu, tapi yang generasi milenial ini dia harus update terus. Kalau nggak update, kayaknya nggak lagu gua banget nih. Karena musik kan selera kan. Iya, dan selera itu berbeda-beda. Makanya kita harus ciptakan banyak rasa sehingga semakin banyak orang yang suka dengan musik Simalungun. Karena tujuan mulia kita adalah gimana caranya supaya musik Simalungun, musisi Simalungun, dan karya-karya Simalungun bisa go nasional bahkan go internasional. Ya kalau harapan kami ya sama teman-teman CEO yang lain, ya kalau boleh Simalungun itu punya event yang keren lah gitu, satu gitu, kayak Samosir Musik Internasional, kayak Samosir Jazz Festival gitu. Kalau boleh adalah event seperti itu di Simalungun ini. Kita akan sampaikan saran masukan dari teman-teman ke dinas untuk menampung aspirasi ini, karena perlu juga dengan adanya event maka itu menjadi wadah. Yang lucunya Gom, Iya gimana? Samosir Jazz Festival kan, kami diundang loh dari Simalungun. Yang tahun lalu ya? 2 tahun lalu ya Bang? Iya 2 tahun lalu. Oke, Samosir Musik Internasional kami juga main gitu. Kan lucu juga, kami nyanyi lagu Simalungun di Pulau Samosir gitu, tapi di Kabupaten kampung sendiri belum pernah diikut sertakan dengan event sebesar itu gitu loh. Oke, next kita akan buat project baru nih bersama Juventus dan teman-teman lainnya, karena semangat yang sama, komit yang sama Pak Bupati dengan Pak Wakil, para Japwasawan Sinaga beserta juga Pak Kadis, Pak Muhammad Fikri Damani punya semangat yang membara nih, Fen. Kemarin kami ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi bahwasanya tahun 2024 event harus beda. Event tuh bukan sekedar panggung besar, joget-joget, tapi gimana event ini bisa dinikmatin segmented. Jadi ada event yang khusus untuk Gen Z, ada event yang untuk mungkin dia kelahiran 90 ke atas. Jadi dia berbeda. Kita tungguin aja nih dari 2024 apa yang akan something new dari Disbud Parekraf Simalungun. Ya, supaya musisi Simalungun juga semakin giat kan mengeluarkan karya kan. Iya, dan jangan lupa mari kita berkolaborasi bersama, Fen. Karena adanya dinas tanpa adanya teman-teman musisi kurang. Jadi harus kolaborasi dan sering-sering datang ke dinas nih, Fen. Sampein enaknya gimana sih cara kita mengembangkan lagu-lagu Simalungun. Kolaborasi memang penting. Itu penting banget kolaborasi. Kolaborasi kita bersama untuk memajukan musik Simalungun. Oke, terima kasih nih Juventus Purba dan Bang Abel sudah berkunjung ke ruang cakap-cakap. Sama-sama. Mudah-mudahan obrolan kita memberikan referensi keren lah buat teman-teman. Boleh dong nih untuk menutup cakap-cakap kita nih, Fen. Sepenggal lagu lagi dong. Masih untuk Juvenholic nih. Enggak, lagu ini khusus buat Pak Kadis. Oke, untuk Pak Kadis. Kadis, Bang Fikri Damani. Supaya Sukun-sukun aja, Bang. Sukun-sukun lagi. Satu lagu sukun-sukun dari Juventus Purba NCO Band. Oh,
Saya terpaima-ima Baik parohni suratmu Oh betul Sukun-sukun bayur ho Idingat HPH Hidingot hampea Idingot HPH Sukun-sukun. Thank you Juventus Purba dan Bang Abel sudah berkunjung ke Cakap-Cakap. Terima kasih. Dan jangan lupa Cakap-Cakap kali ini akan tayang di YouTube-nya Disbuk Parekraf Simalungun. Tentunya di Ruang Cakap-Cakap. Dan pantengin terus Instagram kita di @disbukparekraf_Simalungun. Karena nanti akan ada banyak informasi tentang event pariwisata, kebudayaan, dan tentunya ekonomi kreatif di Kabupaten Simalungun. Karena Kabupaten Simalungun ini kaya akan kreativitas. Thank you banget sekali lagi Juventus dan Bang Abel. Dan sampai jumpa di RCC berikutnya. Dan jangan lupa berliburnya di Simalungun aja. Terima kasih. Horas.